Alat-alat yang digunakan dalam percobaan gerak jatuh bebas, yang pertama ada wadah, kemudian ada solatip, ada botol aqua kosong, ada meteran, ada gunting, spidol, dan jarum pentul. Pertama-tama, kita ukur dulu ketinggian dari masing-masing titik uji coba. Ketinggian yang pertama diukur dengan ketinggian 40 cm, lalu diberi label sebagai penanda. Ketinggian yang kedua diukur dengan ketinggian 80 cm, lalu diberi label juga sebagai penanda. Ketinggian yang ketiga diukur dengan 120 cm, lalu diberi label sebagai penanda. Saat botol aqua sudah dibolongkan, kemudian posisikan wadah kayu injakannya sebagai tempat wadah. Pasang botol di ketinggian 40 cm menggunakan selotip. Lalu isikan air pada botol. Sehingga kita akan melakukan 3 kali percobaan untuk mengetahui berapa waktu yang diperlukan untuk tetesan air sebanyak 50 tetes. Lakukan juga di ketinggian 80 cm dan 120 cm saat sudah selesai di 40 cm. Akan dilakukan percobaan pertama di ketinggian 40 cm. Pada ketinggian 40 cm untuk percobaan pertama diperlukan waktu selama 13 detik 38 milisecond. Akan dilakukan percobaan kedua. Untuk percobaan kedua diperlukan waktu 14 detik 67 milisecond. Akan dilakukan percobaan ketiga. Untuk percobaan ketiga diperlukan waktu selama 15 detik 88 milisecond. Selanjutnya dilakukan percobaan di ketinggian 80 cm. Akan dilakukan percobaan pertama di ketinggian 80 cm. Pada percobaan pertama diperlukan waktu 19 detik 39 milisecond. Akan dilakukan percobaan kedua. Pada percobaan kedua diperlukan waktu 21 detik 6 milisecond. Akan dilakukan percobaan ketiga.
Selanjutnya kita akan lakukan percobaan ketiga, yaitu di ketinggian 1,2 meter. Prinsipnya sama seperti percobaan pertama di ketinggian 0,4 meter dan percobaan kedua di ketinggian 0,8 meter, yaitu kita mengukur banyaknya waktu diperlukan untuk 50 tetes air, sehingga kita akan bisa mendapatkan waktu yang diperlukan untuk satu tetes air, yaitu dengan membaginya dengan 50. Percobaan pertama di ketinggian 1,2 meter dimulai. 1, 2, 3. Waktu yang diperlukan untuk percobaan pertama yaitu 24,38 milisecond. Kita akan mencoba untuk percobaan kedua. Kita mulai benar-benar 1, 2, 3. Dibutuhkan waktu itu 24,94 milisecond. Sekarang kita mencari data ketiga dari percobaan di ketinggian 1,2 meter. 1, 2, 3. Di percobaan ketiga dibutuhkan waktu 25,53 milisecond. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke perhitungannya. Kita akan menggabungkan data dari percobaan di ketinggian 0,4 meter, 0,8 meter, dan 1,2 meter, sehingga kita akan mendapatkan G rata-rata dari ketiga percobaan tersebut. Sekian, kita akan lanjutkan ke perhitungannya. Oke, baik. Setelah kita menguji cobakan di ketiga ketinggian berbeda di 0,4, 0,8, dan 1,2 meter, kita akan menghitung nilai G dari masing-masing ketinggian tersebut. Lalu kita akan membandingkannya dengan seluruh data. Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah memperoleh nilai T yang sudah diuji cobakan. Kita memperoleh sekian di tabel. Lalu kita akan mencari nilai T1 tetesnya. Artinya nilai T ini kita bagi dengan 50 masing-masing, sehingga kita akan mendapatkan nilai tempuh untuk satu tetes itu berapa nilainya. Nah, kita bisa lihat di tabel ini sudah dibuatkan nilai T1 tetesnya. Lalu karena kita sudah tahu bahwa kita menggunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat, sehingga kita bisa mencari nilai G dengan 2H per T kuadrat. Artinya ini kita bisa mencari nilai G dengan regresi, dengan G sebagai gradiennya. Kita bisa lihat juga di sini kita sudah menguji cobakan nilai gradiennya dengan variabel T kuadrat dan 2H. Kita dapatkan nilai regresinya adalah 9,509 atau 9,50 meter per second kuadrat. Setelah itu kita bisa mencari galat dengan mutlak dari G teoritis dikurangin G eksperimen per G teoritis kali 100, biar kita bisa tahu berapa persen dari galatnya, sehingga kita bisa dapatkan dengan nilai G teoritisnya adalah 9,8, G eksperimennya adalah 9,10 per 9,8 kali 100. Ini kita bisa dapatkan galatnya sebesar 3,06%. Nah, demikian perhitungan dan percobaan dari gerak jatuh bebas